Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rafayete. Oke teman-teman, hari ini kita sudah tahap pekerjaan pemasangan keramik. Setelah kemarin plafon yang sudah selesai kita pasang, sudah selesai kita kompon, sudah semuanya bagian atas, plafon sudah terpasang. Saatnya kita pasang keramik. Jadi step awal yang kita lakukan sebelum pasang keramik itu ada yang dinamakan dengan pasangan kepalaan, teman-teman. Jadi teman-teman di sini kan bisa lihat ini pasangan keramiknya baru satu jalur, teman-teman. Lalu apa sih yang disebut dengan pasangan kepalaan, teman-teman? Jadi yang harus diperhatikan teman-teman, sebelum kita pasang keramik itu, langkah pertama kita tentuin dulu start point keramik, teman-teman. Singkatnya begini, kalau semisal ruangan dalam teman-teman itu ukuran bersihnya di angka 3 meter, dan semisal teman-teman itu mau pakai ukuran keramik 40 x 40 cm, berarti kan teman-teman harus tahu nih posisi start point keramiknya, supaya nanti ketika pasang keramik itu tidak ada potongan keramik yang kekecilan, teman-teman. Kalau semisal kita pakai ukuran keramik 40 x 40 dan ukuran ruangan dalamnya itu hitungannya begini, 4 itu dapat berapa keping keramik utuh? Berarti kan sekitar 7 keping. 7 x 4 itu kan udah 2 meter 80. Jadi yang utuh ini teman-teman, ini ada 7 keping. Simpelnya begitu. Lalu kan masih ada tuh sisa 20 cm. Nah, teman-teman bisa sketch di rumah atau bisa gambar-gambar dulu sisa 20 cm-nya itu teman-teman mau pasang di mana. Tapi biasanya di lapangan itu kita pasang di daerah-daerah yang nantinya akan tertutup oleh furniture, teman-teman. Misalnya begini, dari sini ke sini itu 3 meter. Ini 7 keping keramik kita buat utuh, lalu potongannya kita taruh di sini nih 20 cm. Karena kan biasanya untuk bagian tepi sini ini akan ketutup oleh furnitur, teman-teman. Jadi nggak kelihatan. Lalu gimana baiknya untuk mengatur potongan keramik, teman-teman? Kalau saya menyarankan untuk start point, terutama di bagian pintu masuk itu, hindari keramik potongan, teman-teman. Karena dari sisi estetik itu kurang cantik. Ketika kita masuk rumah, lihat lantai bawah itu ada potongan keramik, itu kurang cantik, teman-teman, kurang bagus. Jadi usahakan untuk marking start point, usahakan itu keramik potongannya itu di area-area yang nantinya akan tertutup oleh furnitur. Terus berapa sih idealnya kalau kita pasang keramik dan ketemu potongan itu lebar keramiknya? Kalau saya lebih suka itu untuk potongan keramik itu tidak kurang dari 10 cm, teman-teman. Karena kalau kekecilan juga dilihatnya kurang bagus, dan saat proses pemasangan pun, jadi kan pasang keramik itu kan nanti bakal dipukul-pukul dengan palu karet, teman-teman. Itu kalau di bawah 10 cm itu ketika pemasangan itu rawan pecah, teman-teman, rawan crack. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini di bagian kamar depan. Ketika kita sudah marking dan tentukan start point itu ada di ruang tamu, pasangan keramik yang sampai ke kamar itu, ini di lokasi proyek ketemu potongan juga, teman-teman.
Nah, teman-teman kan di sini juga bisa lihat. Ini tidak kurang dari 10 cm, teman-teman. Ini mungkin kurang lebih ada sekitar 12 cm untuk potongannya. Bagi saya, dengan ukuran potongan seperti ini, secara estetika itu sudah sangat baik, teman-teman. Nah, keramik ini kan bagian dari bangunan yang bakal sering kita injek, sering kita lewatin, dan pastinya bakal sering kotor juga. Setelah kotor itu kan kita pasti tuh kita pel. Nah, gimana caranya supaya kita ngepel? Itu kan biasanya kalau kita ngepel tuh ujung-ujung pelnya tuh kan kena dinding. Nah, dinding kalau keseringan kena air itu pasti akan ngeflek, akan kotor. Jadi setiap pertemuan antara keramik dan dinding itu kita kasih lagi keramik, teman-teman. Nah, nanti ini kan keramiknya sudah dipasang nih di sini. Ketika dia sudah sampai ujung sini, ini nanti akan kita kasih keramik lagi, keramik berdiri. Itu dinamakan dengan keramik plint, teman-teman. Tujuannya adalah untuk membatasi pertemuan antara keramik dan dinding. Dan efek lainnya adalah ketika kita membersihkan lantai dengan air kena dinding itu tidak akan mengotori dindingnya, teman-teman. Terus juga untuk adukan, teman-teman, usahakan adukan itu ketika pasang, teman-teman jangan terlalu basah adukannya, jangan terlalu banyak air. Sebenarnya untuk pasangan keramik ini, adukan yang lembab itu sudah cukup, teman-teman. Karena dia kalau kebanyakan air, kalau spesi dinding dan keramik itu sama kadar airnya, itu akan berbeda hasilnya, teman-teman. Jadi kalau spesi untuk plesteran kita terapkan di keramik, ini kan akan menjadi sangat basah, teman-teman. Biasanya kalau adukan itu terlalu basah, ketika dia kering, ini rawan turun, teman-teman. Jadi usahakan untuk adukan atau spesi pasangan keramik itu adukannya adukan lembab, teman-teman. Jangan terlalu banyak air. Dan saya juga punya cerita, teman-teman. Dulu saya pernah mengawasi proyek salah satu developer besar lah di Indonesia, dan proyeknya itu banyak sekali menggunakan tenaga kerja asing, yang proses pemasangan keramiknya itu sangat berbeda dengan apa yang sudah kita kenal di Indonesia. Jadi mereka punya cara kerja itu, teman-teman. Ini plat lantai kerja, mereka gelar pasir, semen itu diaduk tanpa air, lalu mereka ratakan levelnya, itu benar-benar tanpa air, hanya semen dan pasir diratakan. Lalu setelah mereka ratakan, ini keramik, kepingan keramik begini, ini langsung dikasih semen, teman-teman. Dikasih semen tanpa ada pasir, semen air aja, seperti acian kayak gini nih. Nah, ketika sini udah dikasih semen, itu sama mereka langsung mereka pasang, teman-teman. Langsung mereka pasang di hamparan pasir yang tadi sudah digelar. Ternyata apa, teman-teman, hasilnya? Itu ketika saya cek, keramiknya banyak yang kopong dan banyak yang lepas. Karena dia tidak mengikat, teman-teman, ke lantai kerjanya. Alhasil bongkar, teman-teman. Bongkar untuk seluruh pasangan yang menggunakan dengan cara seperti itu. Dari kejadian itu muncullah perdebatan. Di negara saya cara pasang keramik seperti ini, Pak. Ini sudah sesuai dengan standar di negara kami. Lalu saya bilang, oh itu di negara Anda. Di negara saya pasang keramik tidak seperti ini. Dan terlihat hasilnya, jelek semua pasang keramiknya. Lalu dengan fakta-fakta lapangan yang ada,
suka tidak suka, mau tidak mau, ya bongkarlah mereka pekerjaannya dengan metode kerja yang biasa kita kenal di Indonesia. Proses pemasangan keramik juga nggak selamanya mulus teman-teman. Kita di lapangan juga pasti tidak terhindar dari kesalahan-kesalahan kecil, walaupun kita sudah sangat concern dan sangat fokus di persiapan awal. Tapi yang namanya kerja di lapangan itu pasti ada aja kesalahan-kesalahan kecil. Jadi biasanya begini teman-teman, ada dua faktor. Pertama, ketika kita pasang keramik, ketika kita siku, itu biasanya ketahuan tuh sikuan bangunannya. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, waktu kita nyiku bangunan atau ngeboplang bangunan itu tidak presisi. Efeknya apa teman-teman? Ketika kita sudah pasang keramik dengan start point yang sudah ditentukan, lalu ketemu di ujung-ujung dinding, itu kan kalau tidak siku kan ketahuan keramiknya akan mengerucut. Itu kesalahan pertama dari marking di awal. Lalu kesalahan atau masalah berikutnya adalah dari skill tukang itu sendiri. Banyak juga kasus di lapangan, tukang itu salah dalam menyiku pasangan keramik teman-teman. Nah, kalau sudah salah begini, kan kita juga berpikir sebagai pemilik rumah ataupun sebagai developer, bagaimana sih caranya agar bisa meminimalisir biaya dari perbaikan keramik yang tidak siku itu. Cara ini sebenarnya tergantung masing-masing dari tingkat urgensi atau ketersediaan dana dari teman-teman yang mau bangun rumah atau dari developer. Jadi karena sudutan atau sikuan keramik itu kan terlihat dari pertemuan antara dinding dan keramik teman-teman. Nah, caranya supaya agar keramik tetap cara siku teman-teman, biasanya kita di lapangan mengantisipasinya dengan cara setting di plesteran teman-teman. Kalau semisalnya keramiknya itu, anggaplah ini siku, keramiknya miringnya begini teman-teman. Ini kan untuk bongkar keramik itu dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam perhitungan biaya agar hemat, kita biasanya antisipasi di plester begini. Kalau miringnya begini, berarti nanti yang kita mainin di plesteran dindingnya teman-teman. Jadi supaya terlihat siku, plesteran yang bagian ujung dinding sini yang miring ini, biasanya di sini kita tebelin teman-teman. Kita tebelin, kita tarik benang, kita lot teman-teman sampai ketemu sikunya berapa. Nah, selanjutnya kita tinggal plester dengan ketebalan yang sudah kita ukur dari atas ke bawah. Gitu sih cara simpelnya biasanya kita ngeceknya, atau dalam tanda kutip mengakalinya. Tapi cara tadi itu tergantung dari kebijakan teman-teman semua. Apabila teman-teman sedang membangun rumah dan budgetnya terbatas, cara tersebut bisa dilakukan karena tidak banyak mengeluarkan biaya untuk bongkar. Dan apabila teman-teman seseorang yang perfeksionis dan budgetnya cukup, ya bongkarlah semua supaya lebih bagus gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video singkat hari ini tentang bagaimana proses tips and trik pemasangan keramik. Like jika kalian suka, bagikan jika kalian terinspirasi. Wassalam.